Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sintiawati, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Materi yang akan saya sampaikan adalah kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan berasal dari bahasa Belanda yaitu politik dan bahasa Inggris yaitu polisi, yang bermakna atau memiliki arti politik dan kebijaksanaan. Yang berkaitan dengan kebijaksanaan politik kriminal, politik sosial, kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan tersebut berorientasi pada pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai telah dirumuskan dalam alinea kelima pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penanggulangan kejahatan disebut juga politik kriminal atau kriminal polisi, yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam melindungi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal, Sudarto juga mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu yang pertama, dalam arti sempit. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan yang terakhir, dalam arti paling luas yang beliau ambil dari Georgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 jalur, yaitu melalui sarana penal atau melalui hukum pidana, dan sarana non-penal atau tanpa menggunakan hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut, selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan integralisasi antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai istilah politik hukum pidana, penal polisi, criminal law polisi, yang dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari negara pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, atau lebih singkatnya, kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya, hukum pidana ini difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan apabila ditangani dengan penal, maka fungsional atau operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi.
yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering juga disebut sebagai tahap legislatif. Yang kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap ketiga yaitu tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan atau represif, yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut, yaitu 1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang saja. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa sebagaimana manusia di dalam pergaulan hidup. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana atau penal berkaitan dengan sistem hukum pidana yang mencangkup juga kebijakan di bidang hukum pidana material, bidang hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana. Barda Nawawi Arif mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut. 1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di jangkauan hukum. 2. Pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks, sebagai masalah sosio-psikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya. 3. Pelaksanaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan Kurinan Amsistomim. 3. Penanggulangan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Yang keempat, sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. Kelima, pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Yang keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Yang ketujuh, bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Selanjutnya yaitu upaya non-penal dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu pertama ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijaksanaan.
Upaya non-penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama, ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial, penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, yaitu pendidikan agama, kontrol orang tua. Yang kedua, ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, patroli, media massa, dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan integral atau keterpaduan adalah menyeluruh berkaitan dengan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan, pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, aspek politik sosial, budaya, hak asasi manusia yang didasari etika dan moralitas bangsa. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Dari sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non-penal. Untuk itu diintensifkan dan diefektifkan. Adapun pendapat dan hasil penelitian hasil yang mendukung penggunaan jalur non-penal akibat dari keterbatasan hukum pidana atau penal dalam penggunaan kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, Rubin menyatakan bahwa pemidanaan apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Kedua, Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Johannes Andenes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling berpengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin menanggulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat menjadi pencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.